Sebagai pembuka, Guda Sunung memperkenalkan diri. Ia lebih dikenal sebagai dealer, namun telah 10 tahun menjadi hunter dan petarung. Berikutnya adalah Shin Tahun, awakener baru tahun ini dengan perisai dan tombak. Di sampingnya ada sang adik, Shin Neon, pengguna belati yang juga berlatih busur. Daesung terkejut mengetahui para pemula ini bahkan belum menetapkan senjata utama mereka, meski mengaku telah berlatih 3 bulan di pusat pelatihan. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai Ogang, hunter tahun kelima yang menggunakan gauntlet. Ia baru terjun setelah awakener terlambat, dengan pengalaman minim dan senjata yang tak mampu menutupi usia. Secara keseluruhan, komposisi tim terasa lemah. Saat giliran pekerja asing ditanya apakah bisa berbahasa Korea, Leon dengan dingin menyatakan bahwa ia tidak akan bertarung. Ia menolak menggunakan pedang pembunuh naga hanya untuk menghabisi ayam. Dari ucapannya, Daesung tersadar bahwa pria ini berbicara Korea dengan sangat lancar. Ujian kali ini menargetkan perburuan 50 kobold. Selama misi, ada kemungkinan muncul 0 sebagai ancaman tambahan. Para pengawas menegaskan bahwa mereka akan turun tangan jika situasi benar-benar berbahaya. Selain itu, semua peserta diharapkan bertarung dengan kemampuan terbaik mereka. Kecemasan Daesung meningkat, terutama melihat Leon datang tanpa senjata. Ia teringat kejadian sebelumnya, ketika Neon dengan niat baik menawarkan busur dan anak panah. Leon justru menganggapnya penghinaan besar. Senjata jarak jauh, menurutnya, mencoreng kehormatan kesatria dan hanya digunakan para pengecut. Tanpa ragu, ia melempar busur itu dalam amarah. Kembali ke misi, Daesung merasa ujian ini berpotensi menjadi bencana. Ia mengusulkan lokasi yang menurutnya ideal untuk berburu kobold. Anehnya, semua orang langsung menyerahkan kepemimpinan padanya tanpa protes. Tahun menambahkan bahwa di tepi wilayah terdapat pemukiman yang mungkin dipenuhi nul. Daesung menilai tim kecil mereka akan mudah terjebak jika menghadapi itu. Ia memilih alternatif yang lebih aman, membawa tim ke gua-gua persembunyian, dan mengasapi kobold dengan membakar dedaunan dan rumput kering. Tahun memuji Daesung. Pujian itu memberi dorongan aneh pada kepercayaan dirinya. Ia teringat semua panduan yang ia baca dan latihan yang ia jalani. Membayangkan suatu hari bisa masuk gate peringkat tinggi. Namun kenyataannya, ini masih gate pertamanya. Ia tahu harus naik peringkat sekarang juga, karena dereng tidak lagi cukup. Tiba-tiba, Daesung melihat Tahun gemetar hebat. Beberapa kobold merayap ke mulut gua. Tanpa berpikir panjang, Daesung maju dan memerintahkan Tahun menahan dengan perisai. Serangan pertama berhasil. Tahun merasakan adrenalin melonjak dan mulai percaya diri, mengira bisa mengatasi monster-monster ini. Sayangnya, rasa percaya diri itu berlebihan. Ia tidak menyadari satu kobold lompat cepat ke arahnya. Wajahnya hampir diterkam taring tajam. Daesung segera memperingatkan semua orang bahwa kobold jauh lebih cepat dan licik dari perkiraan. Di sisi lain, pria tua dan anggota tim lain bergerak dengan tenang, menjatuhkan kobold satu demi satu seperti veteran. Pemandangan itu membuat Daesung sedikit lebih tenang. Setelah sisa monster dibersihkan, Daesung memuji kerja tim. Tahun meminta maaf atas kesalahannya. Daesung tidak memasalahkannya, mengingat Neon berhasil menjatuhkan 2 kobold sendirian dan tidak ada korban berkat pengalaman Ogang. Meski awalnya penuh kecemasan, pertempuran pertama berakhir jauh lebih baik dari yang Daesung bayangkan. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Dan di antara mereka, masih ada satu sosok asing yang sama sekali belum bergerak. Satu-satunya yang terasa janggal sejak awal hanyalah pria asing dengan sikap bangsawan berlebihan itu. Karena tak tahan lagi, Daesung akhirnya menegurnya, mempertanyakan alasan Leon tidak menggerakkan satu jari pun sejak raid dimulai. Hakim yang mendengar itu hanya menanggapi canggung, dan berkata akan mencatatnya di laporan. Jawaban itu jelas tidak memuaskan siapapun, namun mereka memilih melanjutkan misi. Tak lama kemudian, tim tiba di area gua. Daesung kembali ke rencananya semula dan memerintahkan semua orang menyalakan api untuk memancing Kobalt keluar. Namun Leon justru memancing emosi dengan meremehkan strategi itu, mempertanyakan apakah itu benar-benar taktik terbaik yang dimiliki Daesung. Kritik itu terasa berat, apalagi datang dari seseorang yang belum melakukan apapun. Daesung membela diri. Ia menyebutkan bahwa metode ini sudah ia gunakan 3 kali sebelumnya dan selalu berhasil. Namun bagi Leon, pengalaman sekecil itu tidak layak dijadikan sandaran. Ucapan itu membuat emosi Daesung mendidih. Dengan urat di kening menegang, ia menyalakan api tanpa ragu. Begitu jebakan aktif, Daesung memperingatkan semua orang bahwa Kobalt akan segera keluar dan memerintahkan mereka bersiap. Seperti binatang buas, kawanan Kobalt menerjang keluar, dan para hunter langsung menghujani mereka dengan serangan. Dalam hatinya, Daesung merasa puas. Rencananya berjalan sempurna. Dengan Kobalt dan beberapa nol di dataran, ia yakin tes ini akan selesai tanpa masalah. Namun rasa puas itu lenyap seketika ketika suara geraman berat mengguncang udara. Sumbernya adalah Null Captain, makhluk yang jelas merupakan bos gate ini. Aura kekuatannya jauh melampaui si rank. Tatapan monster itu tertuju pada Daesung, dan tubuhnya langsung menegang ketakutan. Otak Daesung hampir berhenti bekerja saat melihat bos itu berdiri di hadapannya. Neon harus menarik perhatiannya kembali agar ia tidak membeku di tempat. Dengan susah payah, Daesung memaksakan diri berpikir jernih dan segera membagi tugas. Ia dan Tahun akan menghadapi Null Captain, sementara Neon dan kakek Ogang menangani Kobalt di dalam gua. Ia sadar betul keputusan itu nyaris bunuh diri.
Mengirim D-Rank sepertinya untuk menghadapi bos adalah langkah nekat. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Dengan harapan tipis, ia menaruh kepercayaan pada Tahun. Sayangnya, saat berhadapan langsung dengan monster itu, Tahun membeku total. Tubuhnya bergemetar hebat. Daesung berteriak agar ia sadar. Namun ia juga mengerti, makhluk di depan mereka adalah mimpi buruk hidup. Ketakutan Tahun semakin parah, hingga ia tersandung dan jatuh, tepat di hadapan monster, seolah siap menjadi santapan berikutnya. Di sisi lain, salah satu hakim mulai bertanya-tanya, kapan Leon akan turun tangan. Tanpa menunggu lagi, Daesung merebut perisai dan menerjang maju, memerintahkan Tahun mundur. Tepat saat Null Captain hendak menghabisi Tahun, Daesung menahan serangan itu dengan perisainya, mengerahkan seluruh tenaga yang ia miliki. Dampaknya mengguncang tubuhnya sampai ke tulang, dan monster itu justru semakin murka. Serangan berikutnya datang begitu cepat. Daesung ragu apakah ia mampu menahannya sekali lagi. Di titik itu, ia merasa kematian sudah sangat dekat. Dalam benaknya, ia yakin semua ini tidak akan terjadi jika Tahun tidak panik. Namun penyesalan itu terlambat. Di saat genting itulah, Leon muncul seolah tidak diundang. Dengan dua jari, ia menjepit serangan Null Captain seperti menangkap serangga. Pemandangan itu membuat Daesung membeku. Makhluk yang hampir membunuhnya dihentikan dengan tangan kosong. Dengan tenang, Leon menyuruh Daesung mencoba lagi, menyebut gerakan pertamanya tidak buruk. Perkataan itu membuat Daesung semakin bingung. Namun Leon melanjutkan, memerintahkannya mengangkat perisai dan menghadapi bos sekali lagi. Ia bahkan mempertanyakan, mengapa Daesung ragu, jika sebelumnya ia sudah mampu bertahan. Daesung nyaris tak percaya dengan situasinya. Ia coba mengingatkan bahwa mereka berada di ambang kematian. Namun Leon bukan tipe yang mau mengulang perintah. Mengabaikan orang sepertinya setelah menyaksikan kekuatannya, terasa jauh lebih berbahaya. Leon menyebut bahwa seorang Templar yang menurunkan ajaran kepada prajurit biasa adalah peristiwa yang langka. Daesung tak tahu sudah berapa generasi berlalu sejak hal semacam itu terjadi. Namun satu hal pasti, bertahan hidup adalah prioritas utama. Null Captain tiba-tiba menggeram ke arah Leon. Leon bergumam, monster ini pasti sudah kehilangan akal sehat. Tatapan Leon menekan balik, membuat makhluk itu gemetar seperti daun tertiup angin. Pertempuran kembali berlanjut. Daesung menyadari kekuatan monster itu cukup untuk menarik perisai Daesung. Leon langsung memarahi Daesung karena menggunakan perisai untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Ia menekankan bahwa Daesung tidak boleh hanya bertahan, ia harus mencari celah. Monster itu bukan binatang bodoh, melainkan makhluk yang belajar di tengah pertempuran. Saat Daesung masih coba mencerna semua itu, Leon tiba-tiba menendang lutut Daesung dan memperingatkannya untuk tidak pernah melepaskan pandangan dari musuh. Sentakan itu menyadarkan Daesung, ia baru saja selangkah dari kematian. Jika menerima serangan terakhir secara langsung, semuanya akan berakhir. Leon terus mendorong Daesung, memaksanya menggali potensi yang bahkan Daesung sendiri tidak percaya ia miliki. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya di rank gagal, tanpa bakat dan tanpa masa depan. Ia menolak gagasan bahwa potensi bisa muncul hanya karena seseorang mengatakannya. Namun di tengah tekanan itu, sesuatu berubah. Ada percikan aneh di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menghadapi monster ini. Dan ketika Null Captain kembali menerjang, Daesung tidak mundur. Ia tidak gemetar. Daesung mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan serangan itu. Untuk sesaat yang terasa mustahil, ia berhasil memblokirnya. Bahkan dirinya sendiri terkejut. Namun belum sempat rasa lega muncul, Cobalt itu langsung menghantam wajahnya dan melemparkannya jauh seperti sampah tak berguna. Tubuh Daesung berguling di tanah, napasnya nyaris terputus. Leon hanya menghela napas berat. Baginya, kegagalan itu bukan karena kurang kuat, melainkan karena Daesung masih belum mampu melihat gambaran besar. Ia menyoroti kenyataan pahit bahwa Daesung masih terjebak di peringkat D meski telah bertahun-tahun bertarung. Namun di saat yang sama, Leon menjatuhkan satu pengakuan yang mengejutkan. Ia tidak pernah sekalipun percaya bahwa Daesung hanyalah tentara bayaran biasa tanpa nilai. Di tengah situasi itu, pria bertopi yang selama ini diam akhirnya membuka penyamarannya. Sosok tersebut ternyata adalah Presiden Asosiasi Hunter Korea, Oh Kang-hyuk. Ia mengakui bahwa semua yang terjadi terasa sia-sia pada akhirnya. Namun ia tetap menanyakan pada Leon apakah ia menemukan apa yang ia cari. Jawabannya singkat, setidaknya ada satu kandidat prajurit yang menarik perhatiannya. Kang-hyuk terlihat tidak sepenuhnya tenang. Setelah menyaksikan Leon menghancurkan bos Sireng tanpa usaha, ia mulai bertanya-tanya apakah pria ini berniat berburu ke luar negeri. Namun Leon justru meremehkan monster itu, menyebutnya bahkan tidak pantas disebut mainan. Percakapan pun bergeser. Kang-hyuk menawarkan dukungan penuh jika Leon berniat membentuk guild sendiri. Menurutnya, jika Leon ingin membangun sesuatu dari nol, ketenaran adalah jalan tercepat. Di era sekarang, hampir tidak ada jalan pintas lain menuju pengaruh besar. Dari situlah, Kang-hyuk menyebut sebuah masalah lama, sebuah red gate yang terbuka di Chungju setelah sebuah raid berakhir dengan kegagalan total. Gate itu telah dibiarkan selama lebih dari 1 tahun. Di dalamnya terdapat artefak legendaris yang dikenal sebagai Jewel of Wisdom.
Namun untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi bos Red Gate tersebut, makhluk yang dikenal sebagai Jagged Spinner. Sementara itu, di Chungju Sports Complex, tim pertama dari KPPP Guild memulai raid mereka. Begitu masuk, mereka menemukan dunia yang mengejutkan, sebuah peradaban modern dengan teknologi yang tampak jauh melampaui bumi. Salah satu anggota bahkan menganggapnya keren. Dengan konsep dunia fantasi dan dunia cermin yang sudah umum, Guildmaster Han Soo-hyung merasa tidak aneh jika dunia futuristik juga bisa ada. Beberapa anggota menyamakan suasananya dengan dunia cyberpunk. Setelah mempertimbangkan situasi, Hyung memutuskan untuk meninjau ulang rencana, dimulai dari pembagian tim. Hoyol menilai formasi mereka cukup solid untuk menghadapi musuh kuat jika diperlukan. Mereka kemudian memilih sebuah gedung tinggi sebagai base camp karena cocok untuk pengawasan. Namun keanehan mulai terasa. Tidak ada tanda-tanda monster, tidak ada penduduk, tidak ada perlawanan. Kota sebesar ini terasa terlalu sunyi. Meski sebagian menganggapnya keberuntungan karena tidak disambut pasukan iblis atau kelompok perlawanan aneh, Hyung justru merasa gelisah. Ia menegur tim karena minimnya informasi tentang Jagged Spinner dan memerintahkan semua orang tetap waspada. Belum sempat mereka bergerak, sebuah sinar energi muncul entah dari mana dan menghantam kepala Han Soo-hyung, menghancurkannya seketika. Hoyol membeku menyaksikan Guildmaster mereka tewas dengan cara mengerikan. Kepala Hyung pecah seperti kaca, dan kepanikan langsung melanda seluruh tim. Serangan mendadak itu memaksa semua orang berlindung. Hujan panah api turun dari langit-langit, membakar tanah dan memaksa mereka berlarian. Hoyol segera menyadari satu hal mengerikan. Jika seorang tanker A-rank seperti Hyung tidak mampu bereaksi, maka musuh yang mereka hadapi berada jauh di atas level mereka. Tempat ini adalah perangkap kematian. Salah satu anggota melihat pergerakan di arah jam 3, namun jarak dan posisi musuh tak bisa dipastikan karena debu dan pasir. Wakil Guildmaster, Hoyan, segera mengambil alih dan memerintahkan mundur sebelum semuanya musnah. Soal jasad Hyung, Hoyol memutuskan mereka akan kembali nanti setelah berkumpul ulang. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Harry ditugaskan memeriksa jalur keluar. Ia bergerak dengan percaya diri, yakin tidak ada bahaya. Namun tiba-tiba ia berhenti. Tenggorokannya terasa gatal. Detik berikutnya, tubuhnya melompat ke depan dan terjerat jaring tak kasat mata dari bilah-bilah tipis. Dalam sekejap, tubuh Harry tercabik di depan mata rekan-rekannya. Hoyol dan tim hanya bisa menatap ngeri. Mereka bahkan tidak tahu kapan perangkap itu dipasang. Tanpa membuang waktu, Hoyol memerintahkan semua orang memotong jaring dan segera kabur. Senjata mereka dilapisi mana untuk bisa memotong bilah tak terlihat itu. Di dalam hatinya, Hoyol dilanda ketakutan. Ia tidak tahu apakah musuhnya satu atau banyak, atau sudah berapa lama mereka diawasi. Saat mereka berusaha keluar, sebuah robot melesat mendekat. Lensa matanya mengunci target. Satu serangan saja cukup untuk melumpuhkan sisa tim Hoyol. Nim yang tersisa berteriak putus asa, memancing musuh untuk muncul. Dan akhirnya, robot itu mendarat di hadapannya. Di saat itulah Hoyol mengerti. Makhluk ini adalah Jagged Spinner. Sebuah suara keluar dari tubuh mekanis itu mengejek, menyatakan dengan teknologi seperti ini, seseorang tak akan pernah kehabisan amunisi dan bisa bertarung tanpa henti. Red Gate yang dibiarkan selama 1 tahun itu bukan sekedar dungeon gagap. Hoyol benar-benar kehilangan kendali. Amarahnya meledak karena menyadari fakta kejam bahwa makhluk gila itu telah membantai seluruh timnya hanya untuk membuktikan satu hal. Di saat emosinya memuncak, Jagged Spinner mengeluarkan tali bercahaya dan mencambukkannya ke arah Hoyol, berniat mengakhiri hidupnya demi apa yang ia sebut sebagai perlindungan kota. Di Chungju Gate, fakta mengerikan pun dikonfirmasi. Tim raid pertama KPPP yang berjumlah 58 orang, tidak satu pun kembali hidup. Dengan itu, Boss Gate resmi dinaikkan ke tingkat Red Gate, dan seluruh operasi dihentikan tanpa batas waktu. Tim raid kedua memilih tidak memasuki kota sama sekali, sepenuhnya menghindari kontak dengan Jagged Spinner. Sementara itu, tim ketiga justru fokus pada target utama, Jewel of Wisdom, beserta seluruh jarahan bernilai tinggi. Seorang pria berambut putih dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa hadiah 60 miliar akan jatuh ke tangan guild tim kedua. Dengan rencana yang dianggap matang, mereka pun memasuki Chungju Sports Complex Gate. Hak akses gate ini diberikan pada salah satu dari 10 guild terkuat Korea, Golden Lion Guild. Guild ini dipimpin oleh Guildmaster Hwang Geum-cho, seorang hunter S-rank, didampingi wakil Guildmaster Han Yun-ha yang berada di peringkat A-rank, bersama 47 anggota lainnya. Tak hanya itu, Magic Tower turut mengirim Guild Taesung, seorang penyihir yang hampir menyentuh level S-rank, lengkap dengan 48 tentara bayaran. Di luar itu semua, Han Hari dari Asosiasi Hunter Korea juga ikut serta. Ia terlihat menuangkan teh barli untuk Yang Mulia, yang ikut hadir di tengah reruntuhan peradaban modern yang telah mati. Tim raid keempat mendirikan base camp. Leon memperhatikan Han Hari dan menyadari kegelisahan di wajahnya. Han Hari mengakui bahwa ia memiliki firasat buruk. Ia merasa operasi ini tidak akan berjalan lancar.
Anehnya, ia juga merasa khawatir jika semuanya justru berjalan terlalu mulus. Jika itu terjadi, Leon mungkin tidak akan turun tangan, dan kesempatan untuk membangun ketenarannya bisa menghilang begitu saja. Leon sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa jika Raja Lionheart tidak perlu mengangkat pedang, maka situasinya memang belum genting. Kepemimpinan menurutnya bisa dijalankan oleh siapa saja, selama tidak dikuasai kesombongan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Raja para Kesatria. Ucapan itu membuat Han Hari tersadar. Setiap kali Leon turun tangan sebelumnya, selalu karena ancaman yang tak mampu ditangani siapapun. Leon menegaskan bahwa Raja Kesatria adalah tembok terakhir, garis pertahanan paling akhir. Jika ia harus maju ke medan perang, maka itu berarti semua yang lain telah gagal total. Melihat kondisi tim saat ini, Leon memperkirakan momen itu tidak akan lama lagi. Han Hari masih percaya bahwa dengan kehadiran Guildmaster Huang Gemcho dan penyihir tingkat tinggi, mereka mungkin punya peluang. Leon mengakui bahwa mereka jauh lebih kuat dibanding manusia biasa, tetapi tetap menilai mereka tidak memahami perang yang sesungguhnya. Lebih dari itu, ia mempertanyakan strategi mereka, terutama asumsi bahwa wilayah pinggiran kota aman. Leon tercengang melihat betapa yakinnya para hunter pada intel mereka, bahkan setelah menghadapi musuh. Ia tidak bisa menerima cara berpikir yang mengandalkan analisis pola monster dan reaksi spontan. Bagi Leon, itu bukan strategi, melainkan perjudian bodoh. Tidak ada jenderal sejati yang bertarung dengan cara seperti itu, terlebih saat menghadapi sosok seperti Jagged Spinner, yang ia anggap bukan monster, melainkan panglima perang yang cerdas dan mematikan. Dan tepat saat pemikiran itu muncul, sebuah ledakan dahsyat terjadi tanpa peringatan. Seorang anak terdengar memanggil robot kecil bernama Yapi, meminta maaf karena semuanya harus berakhir seperti ini, lalu menyampaikan permintaan terakhir. Yapi menerima perintah itu, menghapus seluruh makhluk asing yang memasuki kota. Dengan misi baru tertanam, Yapi berubah menjadi mesin pembantai. Ia mengamuk tanpa kendali, membuat seluruh medan perang kacau. Lensanya mengunci target satu persatu. Namun tiba-tiba sebuah palu besar menghantam tubuh kecil itu dan menjatuhkannya. Detik berikutnya, ledakan dahsyat mengguncang seluruh area. Semua orang terpaku, tidak mengerti makhluk apa yang baru saja menghapus 23% dari total daya hidup mereka dalam satu serangan. Yapi bangkit dan bersiap menyerang lagi. Namun pria berpalu itu menghantam Yapi sekali lagi, menyebabkan lonjakan tekanan internal yang ekstrim. Gumsun bersiap menyusul serangan. Tak lama kemudian, sang Guildmaster sendiri turun tangan untuk mengambil alih situasi dan menghancurkan mesin itu sepenuhnya. Namun tindakan itu justru memicu kegilaan total. Yapi mengamuk liar di seluruh medan perang. Guildmaster segera mengaktifkan Distortion Force Field dan memerintahkan semua anggota berkumpul. Meskipun begitu, kekacauan tak bisa dihentikan sepenuhnya. Salah satu anggota melaporkan lintasan peluru menjadi tidak stabil. Guild Taisung menyadari alat sihir khusus untuk melawan Jagged Spinner mulai terpengaruh. Peluru melengkung di udara. Ia tidak pernah menyangka harus menggunakannya secepat ini. Begitu Yapi mendeteksi anomali tersebut, ia memulai operasi perawatan. Tanpa peringatan, salah satu bawahan Guild Taisung tertembak. Taisung panik. Mesin itu telah menghitung sudut tembakan sedemikian rupa, hingga peluru dapat berbelok di udara. Perintah pun datang untuk mematikan Distortion Field, karena lintasan peluru sudah terlalu kacau. Namun baterai alat sihir hampir habis. Taisung segera memerintahkan pengisian ulang begitu medan pelindung diturunkan. Tepat saat seluruh pasukan berhenti bergerak dan force field dinonaktifkan, mimpi buruk itu benar-benar dimulai. Seluruh area tiba-tiba dipenuhi benang-benang tipis seperti jaring laba-laba raksasa. Baru saat itulah mereka sadar bahwa sejak awal, Yapi tidak pernah berhenti bekerja. Mesin itu telah mempersiapkan ladang pembantaian secara perlahan. Yapi muncul bak malaikat maut, siap melepaskan arus listrik untuk melenyapkan seluruh skuad sekaligus. Taesong langsung menyadari kesalahan fatalnya. Mengumpulkan semua orang di satu titik adalah keputusan terburuk. Tidak ada ruang untuk menghindar, tidak ada jalan keluar. Namun sebelum kehancuran itu terjadi, sesuatu yang tak masuk akal muncul di medan perang. Dari kejauhan, derap kaki kuda terdengar jelas. Semua orang menoleh dan pemandangan itu membuat mereka terpaku. Leon Dragonia datang menunggang kuda seperti sahabat lama yang kembali dari medan perang kuno. Dengan tenang, ia melompat ke punggung kuda, berbicara tentang keberanian yang dibutuhkan untuk menerjang lautan musuh sendirian. Baginya, Raja Lionheart memang pantas dipuja. Tanpa menunda satu detik pun, Leon memanfaatkan momen itu. Ia secara sepihak memberikan kehormatan pada Jagged Spinner untuk menghadapi dirinya dalam duel seolah mengeluarkan titah kerajaan. Para hunter hanya bisa berdiri terpaku, bertanya-tanya apakah pria ini gila atau justru satu-satunya orang waras di tempat itu. Sementara itu, Yapi sama sekali tidak memahami drama kehormatan ala kesatria. Mesin itu tetap berpegang pada misinya, mengeliminasi seluruh entitas asing. Railgun miliknya mulai mengisi daya.
Dan pada saat itulah, Leon menerjang. Seperti matahari yang meledak dari cakrawala, ia memacu kudanya ke tengah lautan musuh. Serangan jarak jauh sama sekali tidak menggentarkannya. Dengan kecepatan luar nalar dan kilau tombak di tangannya, benturan antara mesin dan kesatria pun terjadi. Ledakan dahsyat mengguncang kota, puing beterbangan ke udara. Di detik itulah, sistem kecerdasan buatan Jagat Spinner mengalami kegagalan total. AI milik Yapi tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Menurut analisisnya, senjata Leon adalah tombak kuno, primitif, bergaya jousting. Massa dan momentum Leon dinilai tidak cukup untuk menghasilkan dampak berarti. Ancaman ditetapkan pada level 0. Railgun seharusnya cukup untuk menghapus target dalam satu tembakan. Namun, perhitungan itu runtuh total. 3 detik sebelum benturan, teriakan Leon membentuk lapisan pelindung tipis, sebuah pola yang tidak pernah tercatat dalam sistem manapun. 2 detik sebelum impact, sistem memprediksi bahwa gelombang kejut saja sudah cukup untuk membunuh target. 1 detik sebelum peluru menghantam, lintasannya berubah. Tidak ada tabrakan, tidak ada blok kasar. Peluru itu hanya dialihkan. Seolah-olah udara itu sendiri menolak serangan tersebut. Bagi Leon, itu bukan teknik aneh, itu adalah mukjizat, sebuah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh kesatria terkuat umat manusia. Berkat ilahi bernama Arrow Shield, hukum suci yang menolak segala bentuk serangan terhadap pemiliknya. Sistem Yapi langsung runtuh, logika internalnya berantakan. Untuk pertama kalinya, mesin itu tidak bisa memahami realitas di hadapannya. Ancaman Leon diperbaharui ke tingkat maksimal, level 5. Dalam kondisi panik, Yapi menghantam tanah, mundur secara tidak teratur. Namun bahkan saat sistemnya sekarat, ia masih menggemakan keinginan terakhir sang bocah, tidak membiarkan siapapun mencapai tempat ini. Dengan sistem rusak dan keseimbangan hancur, Yapi memfokuskan seluruh sisa dayanya pada Leon. Protokol darurat diaktifkan, modul penyesuaian untuk melawan senjata ilahi mulai dimuat. Di saat itulah, suara Jok kembali terdengar. Berterima kasih pada Yapi atas semua yang telah ia lakukan. Dan di jantung kota, jauh dari duel para monster, tragedi lain terjadi. Sekitar 250 meter dari lokasi utama, seorang pria melihat bagian senjata berat di kejauhan. Ia segera memerintahkan tim penembak jarak jauh bergerak ke gedung terdekat. Namun saat ia berbelok, tubuhnya membeku. Di hadapannya terbentang neraka. Daging dan tulang tercabik-cabik berserakan oleh benang-benang mematikan. Wajahnya langsung pucat, seperti melihat arwah. Lalu ia merasakan sesuatu menyentuh lehernya. Lembut, bernafas. Ia berbalik, menyerang udara kosong. Dan detik berikutnya, jaring bilah tak kasat mata memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Hidupnya berakhir tanpa sempat berteriak. Yapi menutup angin, menghapus 5 entitas asing dalam sekejap. Namun, 1 orang berhasil lolos, seorang pengecut yang bersembunyi dengan kamuflase hingga menyaksikan pemimpinnya mati mengenaskan. Ketakutan mendorongnya kabur menuju pemakaman. Di sana, ia berlutut memohon agar dibiarkan hidup. Saat itu, memori lama muncul dalam sistem Yapi. Seorang bocah yang berkata ingin dimakamkan di pemakaman ini agar bisa menjadi bagian dari kota selamanya. Dan ia berharap Yapi akan melindungi tempat ini. Memori itu menghantam sistem mesin. Logika runtuh, prioritas bergeser. Saat Yapi menatap manusia yang bergemetar di hadapannya, untuk pertama kalinya, ia ragu. Pria itu hanya bisa terpaku, bertanya-tanya apakah robot kecil itu sengaja membiarkannya hidup atau sekedar kehilangan minat. Yapi melayang perlahan ke udara tanpa sepatah kata pun, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tak lama kemudian, Taesung muncul dan menghampiri anak itu. Dengan suara gemetar, si pengecut mencoba menenangkan diri, beranggapan bahwa laba-laba logam itu mungkin sudah kelelahan dan memilih mundur. Ia bersikeras bahwa ekspresi Yapi seolah menunjukkan mesin itu sadar tak punya peluang menang, mungkin karena menyadari Taesung sedang mendekat. Namun yang mengganggu Taesung bukanlah alasan itu, melainkan fakta bahwa area pemakaman di kota tersebut justru jauh lebih bersih dan terawat dibanding bagian lain kota yang hancur. Sementara itu, jauh di atas, Yapi menghitung ulang peluangnya. Tingkat keberhasilan tercatat 92%. Mesin itu memutuskan mundur, memprioritaskan perlindungan warga, meski mereka sudah lama mati. Sistemnya mencatat 49 target masih aktif, dengan ancaman level 5 dan level 3 dalam kondisi stabil. Peluang menyingkirkan ancaman level 1 hanya 35%, maka pertempuran pun dimulai kembali. Di saat Yapi bersembunyi mencoba memperbaiki diri, sebuah suara memanggilnya keluar.
menyinggung bagaimana rasanya bermain-main dengan manusia biasa. Sosok itu tak lain adalah Leon sendiri. Ia hidup dan bernafas dalam prinsip kesatria. Menyebutnya perwujudan chivalry bukanlah berlebihan. Raja Lionheart membenci penyergap pengecut lebih dari apapun dan mendambakan pertarungan adil, berhadapan langsung. Dengan sikap tenang dan penuh keyakinan, Leon menantang Yapi untuk bertarung. Mesin itu langsung waspada. Wilayahnya telah dimasuki, dan lawan di depannya jelas tak berniat bermain sesuai logika. Namun Leon tidak pernah mengkhianati kehormatan kesatria. Chivalry adalah bahan bakar tekadnya, dan tekad itulah sumber kekuatannya. Ia yakin mesin tak akan pernah memahami arti kehormatan. Dengan 480 peluru tersisa dan seluruh sistem siap, Yapi menarik pelatuk. Rentetan tembakan menghujani Leon. Namun cahaya di sekelilingnya tak redup sedikit pun. Hukum ilahi dan berkat Arrow Shield menolak setiap serangan. Yapi segera menganalisis pola aneh itu dan menyesuaikan lintasan tembakan, berusaha meniadakan ancaman level 5. Leon tidak mundur. Dengan senyum meremehkan, ia menerjang maju, bergerak seperti bayangan yang lolos dari pandangan mesin. Dalam sekejap, ia sudah berada terlalu dekat. Yapi menembakkan laser. Terkejut melihat Leon tetap melaju di atas kuda kesayangannya. Mesin itu memaju sistemnya ke batas maksimal, menghujani area dengan peluru seperti badai. Namun satu pun tak mampu menghentikan laju kesatria itu. Leon menggoda musuhnya, menyebut kudanya sebagai pejantan sejati, seakan mengajak mesin itu bermain petak umpat. Keduanya bergerak begitu cepat, seolah berlomba dengan cahaya. Yapi tak mampu memahami bagaimana manusia bisa bergerak secepat ini, maka ia melepaskan serangan terbesar yang dimilikinya. Leon memerintahkan kudanya mempercepat langkah. Saat mereka bertemu di titik benturan, ia bahkan sempat memberi pujian tulus atas usaha Yapi. Peluru kembali menghujani udara, mencari satu celah sempurna. Namun ledakan besar justru memberi Leon kesempatan. Ia memanfaatkan momen itu, melompat tinggi bersama kudanya, melayang di udara. Tanpa berniat menghindar, ia menjatuhkan diri tepat di atas Yapi. Dengan teriakan penuh keyakinan atas kejayaan Lionheart, sang matahari emas, Leon mengayunkan serangan pamungkasnya. Tubuh Yapi hancur berkeping-keping. Di detik terakhir, Yapi mendengar kembali perintah sang bocah. Jangan pernah melepaskan apa yang tersegel di kota ini. Menghormati amanat itu, Yapi mengaktifkan penghancuran diri, memastikan tak ada yang tersisa. Namun itu belum akhir. Yapi telah menyiapkan rencana terakhir. Seluruh bahan peledak yang terpasang di fasilitas pembuangan sampah ikut diaktifkan. Ledakan mahadahsyat mengguncang pusat kota, sesuatu yang bahkan Leon tidak perkirakan. Di balik kehancuran itu, memori lama muncul. Saat unit JS-10253 membuka matanya, ia berada dalam kontainer penyimpanan. Udara dipenuhi bau oli. Seorang pria berteriak memerintahkan Jagged Spinner untuk melindungi kota. Di hadapannya, monster asing menghancurkan pria itu tanpa sisa. Tanpa ragu, Yapi membalas dengan hujan peluru, mengerahkan segalanya. Sejak awal misinya hanya satu, mendukung sekutu dan melindungi kota. Takdir pun berputar. Jagged Spinner berhasil mengalahkan musuh-musuh itu dan dikenang sebagai pahlawan. Mereka dikenal sebagai penjaga kota, simbol harapan di saat manusia kehilangan kepercayaan. Own Man Tank itu kemudian dijuluki Knights of Steel. Meski harus dibangun ulang berkali-kali, diperbaiki tanpa henti, mereka terus menjalankan tugas di bawah perintah komandannya. Hingga suatu hari, tak ada lagi yang bisa dijaga. Disitulah, sang bocah memberikan misi terakhir pada Yapi. Misi terakhir itu sederhana sekaligus mutlak. Melindungi kota apapun risikonya, karena tidak boleh ada satupun yang lolos dari tempat terkutuk ini. Demi tujuan itulah, mesin tempur terakhir diberi perintah final. Menjaga agar tidak ada siapapun yang dapat menyentuh benda mengerikan itu. Yapi, yang terakhir dari jenisnya, terus menjalani siklus tanpa akhir. Bersiap, melindungi, memperbaiki diri, lalu mengulanginya lagi. Hingga akhirnya, ia membawa semuanya pada sebuah akhir yang pasti. Di sisi lain, Leon akhirnya menemukan apa yang selama ini dijaga mati-matian oleh mesin itu. Benda yang tersembunyi di pusat kota ternyata adalah Jewel of Wisdom. Sekilas tampak seperti artefak agung, namun Leon langsung tahu satu hal. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia manapun. Saat ia menoleh, Leon merasakan kehadiran lain di belakangnya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada Yapi sudah berapa lama ia berdiri sendirian menjaga tempat ini. Pada momen itu, Leon tidak lagi melihatnya sebagai mesin. Ia mengakuinya sebagai kesatria sejati, lambang kesetiaan dan pengabdian murni. Seorang penjaga yang jasanya berhutang pada seluruh makhluk hidup di berbagai benua. Dengan penuh keyakinan, Leon menyatakan bahwa tugas Sir Jagged Spinner kini telah usai. Ia lalu menghancurkan Jewel of Wisdom dengan tangannya sendiri, berharap penjaga setia itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kata terakhir yang Yapi dengar hanyalah ucapan terima kasih lirik dari sang bocah, kenangan yang terus ia lindungi hingga akhir. Beberapa waktu kemudian, Kang Yuk mengetahui keseluruhan kebenaran, termasuk fakta bahwa Leon telah menghancurkan Jewel of Wisdom.
Anehnya, Kang Yuk justru menganggap keputusan itu sah sepenuhnya. Bagaimanapun, Leon adalah orang yang mengalahkan Jagged Spinner dan mencapai inti masalah. Leon lalu menjelaskan hakikat sesungguhnya dari permata itu. Bukan artefak suci, melainkan racun murni. Produk dari kebijaksanaan yang menyimpang dan ambisi tak terkendali. Benda itu memikat manusia dengan janji pemenuhan keinginan, namun selalu menuntut bayaran. Ia memakan godaan manusia akan keabadian, perlahan mengikis kemanusiaan mereka hingga berubah menjadi iblis. Leon menegaskan bahwa jika artefak semacam itu muncul di tempat lain, maka harus dimusnahkan tanpa pengecualian. Penjelasan itu mengguncangkan Kang Yuk. Ia langsung berniat memberitahu pemerintah Amerika Serikat. Namun Leon mengingatkan bahwa siapapun yang sudah memiliki benda semacam itu, kemungkinan besar telah jatuh lebih dulu pada bujuk rayu iblis. Setelah itu mereka memasuki sebuah ruangan sunyi. Leon bertanya apakah di sanalah Jagged Spinner beristirahat. Kang Yuk mengangguk, dipandu oleh seorang ilmuwan yang menunjukkan sisa-sisa mesin penjaga kota itu. Saat Kang Yuk bertanya apa yang akan dilakukan Leon terhadapnya, jawabannya datang dengan senyum tipis. Jagged Spinner adalah kesatria terhormat yang telah menunaikan tugasnya. Maka ia pantas dimakamkan dengan hormat dan didoakan agar sampai ke haula perjamuan para dewa. Sebelum itu, Leon mengeluarkan sebuah cawan mewah berisi cairan keemasan. Tanpa ragu, ia memanjatkan doa dan menuangkan cairan itu ke sisa-sisa Jagged Spinner. Keajaiban pun terjadi. Mesin itu bergerak, digerakkan bukan oleh energi mekanik, melainkan kekuatan ilahi. Tidak ada sumber daya, namun berkat itu memicu mukjizat. Dari tubuh mesin tersebut tercipta bentuk kecilnya. Leon menyatakan bahwa Dewi Ariana pasti telah memilih sang makhluk. Dengan satu ayunan pedang yang memecah udara, Leon memanggil keberadaan ilahi. Gelombang kekuatan menekan seluruh ruangan. Kang Yuk bahkan ambruk hanya karena melihat sekilas sosok yang muncul. Cahaya itu tidak berasal dari manusia. Semua yang hadir tahu, ini adalah makhluk ilahi sejati. Dewi Ariana yang memiliki cahaya dan keadilan, menatap kesatria pertamanya dan menuntut penjelasan. Leon berlutut dan menjelaskan bahwa Jagged Spinner adalah kesatria terhormat, teladan bagi semua kesatria, dan layak mendapat perhatian sang dewi. Ariana mengamati makhluk baja itu. Ia menyatakan bahwa Jagged Spinner tidak menyelesaikan quest-nya dan tidak mempersembahkan kejayaannya pada cahaya. Namun Leon berbicara mewakilinya. Jika bukan karena keberadaan jewel itu, Jagged Spinner layak menerima kejayaan sebagai kesatria Raja Lionheart. Dewi Ariana menerima sudut pandang Leon. Namun ia masih membutuhkan satu jawaban. Ia bertanya langsung pada Jagged Spinner. Apakah kesatria baja dari dunia lain ini bersedia menyembah cahaya dan berikrar pada keadilan dengan bergabung ke dalam pasukan sucinya? Ariana melihat bahwa makhluk ini dipenuhi kehormatan dan pengetahuan, namun masih memiliki hati seorang anak. Ia meminta Jagged Spinner mendukung kesatria pertamanya dalam memusnahkan kejahatan dunia ini. Hanya dengan itu, ia akan layak menjadi kesatria sejati. Jagged Spinner menatap Leon. Sebuah pola sinyal bahasa terunggah ke dalam sistemnya. Untuk pertama kalinya, mesin itu berbicara. Ia menyatakan kesediaannya bertarung melawan kaum iblis. Ariana tersenyum. Jika kesetiaan dan kekuatan Jagged Spinner diserahkan pada kesatria pertamanya, maka kemuliaan cahaya juga akan menaunginya. Sebagai Knight Templar nomor 10.253, Jagged Spinner terangkat ke udara, dianugerahi kekuatan cahaya dan keadilan. Sementara itu, jauh di Amerika Serikat, di dalam ruang Master Ronaldo Sherman di Menara Sihir, seorang pria berlutut memohon pengampunan. Ia mencoba menjelaskan kegagalannya menjalankan perintah sederhana. Namun sosok agung yang ia hadapi hanya menunjukkan kekecewaan di mendalam. Terlebih setelah ia sendiri telah menganugerahi kebijaksanaan dan kebenaran. Reynolds berusaha menjelaskan bahwa semua kekacauan ini terjadi karena campur tangan seorang survivor baru bernama Leon. Begitu nama itu terucap, kristal kebijaksanaan langsung membeku. Beberapa detik kemudian, layar di hadapannya tiba-tiba menampilkan siaran berita yang memperlihatkan sosok Leon Dragonia Lionheart. Itu sudah cukup untuk membuat kristal tersebut kehilangan kendali. Artefak itu dipenuhi amarah, bergetar hebat seolah menolak kenyataan bahwa pria itu kembali muncul di dunia ini. Sejak hari itu, tak peduli berapa kali Reynolds memanggil Jewel of Wisdom, kristal tersebut tidak pernah merespons lagi. Ia memilih diam selamanya. Di Korea, Asosiasi Hunter bergerak cepat. Jagged Spinner segera didaftarkan sebagai anggota resmi guild milik Leon. Meski proses administratif akan memakan waktu, Leon sama sekali tidak bergerak. Baginya hasil jauh lebih penting daripada kecepatan. Tak lama setelah itu, Yepi, yang kini dikenal sebagai Jagged Spinner, melangkah keluar bersama Leon. Namun secara tiba-tiba, Leon terbatuk keras dan memuntahkan darah. Yepi langsung waspada. Leon menjelaskan bahwa memanggil seorang Knight Templar di dunia yang miskin kekuatan ilahi memberi tekanan luar biasa pada tubuhnya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena belum cukup kuat. Sebaliknya, Dewi Ariana justru merasa bersalah. Leon dengan tegas menolak menyalahkan divinitas.
Ia menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menuduh para dewa atas penderitaan yang ia alami. Kesetiaan tanpa syarat itu menyentuh Ariana. Ia mengakui bahwa para dewa memang terlambat turun tangan di dunia yang telah lama kekurangan kekuatan ilahi. Ariana kemudian meminta Leon untuk percaya pada dewa-dewa lain dan meluangkan waktu untuk beristirahat. Permintaan itu membuat Leon terkejut. Tak lama kemudian, Ariana memanggil kembali saudara-saudari ilahinya untuk membantu kesatria setia mereka. Hari ulang tahun Leon yang ke-21 adalah hari kehancuran total dunianya. Seluruh dunia musnah dan hanya satu kesatria yang tersisa berdiri. Pada hari itu, seluruh divinitas diusir dari dunia dan disatukan ke dalam jantung Leon. Para dewa mundur dan berdiam di dalam dirinya, menyaksikan selama 180 tahun bagaimana Raja Lionheart membantai setiap makhluk jahat sendirian, memikul beban seluruh dunia. Karena itulah, seluruh panteon berutang besar padanya. Keheningan para dewa akhirnya dipecah oleh Deira, yang bertanya pada Ariana tentang kondisi sang bayi. Ariana menjelaskan bahwa kesatria kesayangannya telah mendorong dirinya jauh melampaui batas. Semua yang hadir tahu bahwa menaruh tekanan sebesar itu pada satu Grail Knight adalah tindakan yang kejam. Pedos, dewa perang dan api, mempertanyakan kemana perginya Raja Lionheart yang dulu begitu kuat dengan kemuliaan para dewa. Ariana langsung menyindirnya, mengingatkan bahwa kesatrianya telah bertempur selama 2 abad dan tetap menang. Amarah Pedos justru meledak karena alasan itulah. Keheningan berat kembali menyelimuti ruang ilahi. Ariana akhirnya memutuskan, 180 tahun sudah cukup lama. Kini giliran para dewa untuk bergerak. Ia tidak menolak membiarkan para kesatria mereka terus menderita sendirian. Heto, dewa baja dan pandai besi mendukung keputusan itu. Ia mengusulkan agar para dewa mulai menurunkan berkat mereka secara langsung untuk membangkitkan iman manusia. Berkat informasi dari pengikut Deira, mereka bahkan bisa memanfaatkan teknologi bernama internet untuk menyebarkan mujizat ke seluruh dunia. Po mempertanyakan mengapa ide itu tidak datang dari Leon sendiri, mengingat ia berasal dari bumi. To membela Leon, menjelaskan bahwa internet bahkan belum ada di zamannya. Ariana sendiri ingin memahami proses trial dan error dari rencana ini, mengingat Leon membutuhkan 20 tahun hanya untuk menanamkan benih kepercayaan. Namun Heto yakin satu hal, Grail Knight mereka adalah kunci segalanya. Tak lama kemudian, fenomena aneh mengguncang YouTube. Baldi dan Kim Jinsu dibuat panik oleh kemunculan sebuah channel baru bernama Pantheon TV. Channel itu menayangkan siaran langsung dari dataran Naju, memperlihatkan cara berdoa kepada Dewi Dea. Ada pula wawancara seorang kakek yang membungkam pegawai kantoran sombong dengan satu kalimat tentang 1 sendok nasi yang bisa mengubah hidup. Bahkan sebuah AI ikut mengomentari keberadaan Tuhan dengan data yang membuat siapapun terdiam. Semua ini adalah clickbait kelas dewa. Yang lebih gilanya, konten tersebut tersedia dalam 104 bahasa dengan kualitas terjemahan yang nyaris mustahil. Naluri Baldi langsung bekerja. Ia mulai curiga bahwa Pantheon memiliki hubungan langsung dengan Leon. Jinsu masih skeptis. Leon tidak terlihat seperti tipe YouTuber, dan Han Hari sangat buruk dalam urusan teknologi. Namun satu hal tak bisa disangkal, video-video itu nyata. Kepanikan mulai muncul, dan Jinsu memutuskan bahwa ia harus menemui Leon secara langsung. Di sisi lain, Yepi telah menemukan peran barunya. Dialah otak di balik subtitle multibahasa dan proses unggah seluruh konten. Saat Han Hari bertanya apa yang sedang ia lakukan, Yepi dengan santai menjelaskan bahwa fase pertama dari rencana noise marketing telah berjalan. Fase kedua berupa pertasan jaringan juga sedang diproses. Han Hari mengira mesin kecil itu hanya bermain-main, ala pula ia memang payah soal komputer. Di cabang sementara Pantheon Guild di dataran Naju, Jinsu masuk dengan wajah panik, bersikeras bahwa semua video itu harus segera dihapus. Han Hari yang kebingungan hanya bisa menawarkan teh barley agar ia sedikit tenang. Namun, Jinsu segera menarik pembicaraan kembali ke inti masalah. Dengan nada serius, ia menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap remeh. Leon menanggapi dengan tenang dan menjelaskan bahwa semua kejadian luar biasa itu terjadi berkat Sir Jagat Spinner. Penjelasan itu membuat Jinsu terpaku. Ia sulit mempercayai bahwa mesin pembantai yang dikenal tanpa belas kasihan mampu menciptakan sesuatu seperti ini. Pandangan Jinsu lalu tertuju pada Yapi, yang tengah sibuk bekerja tanpa henti. Mesin kecil itu bergerak cekatan, mengelola sistem, data, dan jaringan seolah itu adalah naluri alaminya. Jinsu kemudian menjelaskan bahwa beras dari dataran Naju bukanlah hasil panen biasa. Ia memiliki kemampuan penyembuhan. Jika informasi ini bocor sepenuhnya, dunia akan geger. Semua orang akan memburunya, dan jalur udara akan dipenuhi pencuri berbahaya dari berbagai negara. Ia memperingatkan bahwa begitu Badan Pangan menyetujui proses distribusi resmi, Asosiasi Hunter akan mengirimkan pasukan tambahan. Namun sampai saat itu tiba, Leon diminta menunggu. Leon mendengarkan dengan saksama dan memahami bahwa dunia ini memiliki aturan serta sistemnya sendiri.
Meski begitu, ia sama sekali tidak cemas. Baginya, tanaman yang diberkati Dewi bukan sesuatu yang bisa dicuri begitu saja. Keyakinan Leon membuat Jinsu kehabisan kata-kata. Malam harinya, beberapa mobil melaju menuju dataran Naju. Sekelompok pencuri berencana mencuri benih dan membakar ladang padi. Namun mereka terkejut ketika mendapati area bernilai jutaan dolar itu sama sekali tidak dijaga. Kelompok ini adalah Viper Squad, cabang Korea dari Asosiasi Manusia Iblis, para pembunuh bayaran yang disewa khusus untuk misi ini. Mereka membawa jerigen bensin dan menyelinap masuk ke ladang. Namun rencana mereka mulai goyah ketika sebuah bayangan membuat mereka terlonjak. Ternyata hanya orang-orangan sawah. Meski begitu, salah satu dari mereka bersumpah benda itu tadi bergerak, menyalahkan angin malam. Ketegangan meningkat saat mereka menyadari jumlah orang-orangan sawah bertambah, berdiri terlalu dekat satu sama lain. Hyun mencemooh ketakutan itu, tak percaya ada orang yang bergabung dengan organisasi iblis tapi gentar oleh orang-orangan sawah. Pemimpin mereka, Hyung, memerintahkan semua orang fokus. Target utama adalah area terbesar untuk dibakar dan gudang penyimpanan benih. Setelah menuangkan bensin, mereka berniat menyelundupkan sebagian benih untuk diri sendiri. Namun keanehan semakin terasa. Hyung menyadari, Mansu, Duan, dan Ginte menghilang. Orang-orangan sawah kini berdiri jauh lebih dekat dari sebelumnya. Saat Hyung menoleh, sebuah orang-orangan sawah berdiri tepat di belakangnya, dengan ekspresi konyol yang terasa salah. Panik, Hyung membelahnya dengan tebasan, berteriak bahwa benda-benda itu bergerak. Semua orang-orangan sawah mulai mendekat perlahan. Ekspresi kartunis mereka membuat pemandangan itu semakin mengerikan. Viper Squad kebingungan. Tidak ada dungeon break, namun makhluk-makhluk ini jelas bukan hal normal. Tanpa mengetahui apa yang mereka hadapi, sebagian anggota panik dan melarikan diri meninggalkan rekan-rekan mereka. Meski firasat buruk terus menghantui, Hyung tetap memaksa tim maju. Ia ingin membuktikan kemampuan mereka. Saat salah satu anak buahnya menunjuk silo penyimpanan, semangat mereka kembali naik. Jika rumor tentang beras itu benar, ini bisa mengubah hidup mereka dari nol menjadi kaya raya. Namun, begitu Hyung melangkah mendekati silo, ledakan keras menghantamnya dan melemparkannya ke belakang. Semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu siapa yang memasang ranjau di depan gudang. Di saat itulah, Yapi muncul dari kegelapan setelah mendeteksi keberadaan asing di area tersebut. Para pencuri langsung mengenalinya. Mesin itu adalah jagat spinner dari Get Jiangsu. Dengan status siaga penuh, Yapi mengambil alih keamanan dan mulai menyingkirkan para penyusup. Saat fajar menyingsing, seluruh anggota Viper Squad telah diikat dan ditumpuk di satu sudut. Di dekat mereka, terletak dokumen-dokumen berjudul Doktrin Kehidupan dan Kesuburan. Isinya menjelaskan panen pertama yang wajib dipersembahkan pada Dewi dengan nyanyian pujian. Aturannya mencakup larangan melewatkan makan, bahkan saat sibuk, serta kewajiban memasang orang-orangan sawah lengkap dengan topi dan pakaian. Di bagian paling bawah, tertulis satu aturan terpenting, pencuri akan mati. Viper Squad pun resmi ditangkap. Setelah insiden itu, nilai Pention dan beras berkah melonjak drastis. Yapi, sang perwujudan algoritma, benar-benar memainkan peran jaringan perfect. Leon pun semakin gencar mempromosikan Pention untuk memperluas sirkulasi beras. Sempat terjadi insiden kecil ketika Leon melontarkan hinaan kepada reporter yang dianggap kurang sopan. Namun alih-alih merusak citra, kejadian itu justru membakar internet. Nama Pention semakin viral. Di sela-sela kesibukan itu, Leon akhirnya sempat menarik nafas. Ia merenung, menyadari bahwa para dewa tampaknya jauh lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat modern dibandingkan dirinya. Di saat itulah, Han Hari berlari menghampirinya dengan kabar mengejutkan. Satu paket beras baru saja terjual seharga 230 juta. Leon benar-benar terkejut. Baginya, harga itu terlalu mahal. Ia mulai khawatir bagaimana rakyat biasa bisa menjangkaunya. Ia percaya bahwa berkat ilahi seharusnya dibagikan secara adil. Ia teringat pernah menghubungi presiden untuk menyebarkan berkat dewa pada para petani, namun ditolak oleh alasan netralitas agama. Meski begitu, Leon telah mengumpulkan cukup iman untuk menguatkan Lionheart. Di sisi lain, Han Hari masih merasa gelisah tentang Yellowgate. Meski ia berhasil memenangkan hak penyerbuan sesuai keinginan yang mulia, gagasan menyerbu gate itu dengan tim yang dipilih terasa hampir mustahil. Leon hanya tersenyum tenang. Ia mengaku penasaran bagaimana semua ini akan berkembang. Tak lama kemudian, Guang bertemu dengan manajer tim Kim Do-han. Ia mengetahui bahwa Presiden Asosiasi Hunter telah mengirim pesan ke seluruh hunter yang kesulitan, memanggil mereka berkumpul di tempat ini. Daesang mulai bertanya-tanya saat melihat begitu banyak hunter peringkat rendah berdatangan. Kemudian, Han Hari muncul. Penyihir pedang peringkat A yang mencetak rekor tertinggi sejak draft tahun lalu. Tepat setelah itu, sosok Leon Draconia muncul di hadapan mereka. Daesung sejak awal tahu bahwa Leon bukan orang biasa. Auranya, cara bicaranya, hingga caranya memandang dunia selalu terasa seperti seseorang yang berasal dari tempat lain.
Namun, meski begitu, ia sama sekali tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah semua orang berkumpul, Leon maju ke depan dan langsung ke inti persoalan. Ia menyatakan bahwa alasan memanggil mereka semua adalah untuk mencari prajurit, bukan sekadar anggota guild biasa, melainkan tentara yang akan bergabung dalam pasukan miliknya, Pantheon. Siapapun yang berhasil membuktikan diri dan lolos pelatihan akan diterima sebagai bagian dari militernya. Daisong tertegun. Ini bukan perekrutan guild biasa. Leon sedang membangun kekuatan bersenjata. Tanpa berlama-lama, Leon mengumumkan ujian masuk. Targetnya adalah Yellow Gate di Samjon Station. Seketika, suasana berubah tegang. Banyak hunter langsung merasa ngeri. Reaksi itu wajar. Warna gate menunjukkan tingkat bahaya. Hitam, merah, dan oranye adalah neraka. Di bawahnya ada kuning, lalu hijau dan biru. Bagi hunter C atau D rank, Yellow Gate bukan ujian, melainkan vonis mati. Daisong teringat ujian pertamanya dulu yang hanya berupa Blue Gate di Soul Station. Dibandingkan itu, Yellow Gate terasa mustahil. Baldi mencoba menenangkan para hunter peringkat rendah, mengatakan mereka bebas mundur, tidak ada paksaan. Mendengar itu, amarah dan kekecewaan pun meledak. Banyak yang berbalik pergi, merasa dipermainkan dan berharap bisa tidur setelah buang-buang waktu. Satu persatu, lapangan menjadi kosong. Hingga akhirnya, hanya segelintir yang tersisa. Leon menunjuk seorang pria berambut afro dan menanyakan alasannya bertahan. Pria itu gugup, mengaku ia merasa ada makna di balik semua ini. Sebagian bertahan tanpa alasan jelas, sebagian lain karena tidak ingin meninggalkan teman. Kemudian, Leon menoleh ke Daisong. Daisong tahu kesempatan ini mungkin tidak akan datang dua kali. Guild ini dipimpin oleh seorang Hunter S-Range yang bahkan lebih menakutkan dari itu. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa ia bertahan karena percaya Leon tidak akan membiarkan siapapun mati sia-sia. Jawaban itu membuat Leon mengangguk puas. Ia kembali menegaskan tujuannya. Ia tidak mencari petualang, melainkan prajurit. Tugas mereka sederhana namun mutlak, mematuhi perintah kesatria tanpa ragu. Mereka diminta mempercayai kehormatan dan kekuatan sang kesatria sepenuhnya. Daisong basah oleh keringat. Mendengar Leon meminta kepercayaan mutlak terasa menakutkan, namun juga anehnya menenangkan. Tak lama kemudian, mereka bersiap memasuki gate. Di Yellow Gate Samjon Station, para rekrutan mengenakan perlengkapan berat berkualitas tinggi. Daisong langsung sadar bahwa perlengkapan itu berada di tingkat rare, sesuatu yang bahkan Hunter C atau D rank tidak mungkin mampu beli. Dohan pun terkejut. Namun yang paling mengejutkan adalah Leon sendiri. Ia masuk tanpa armor, tanpa perlengkapan apapun. Saat Daisong bertanya pada Han Hari apakah Leon pernah memakai armor, jawabannya singkat. Kulitnya lebih keras dari armor. Daisong hanya bisa terdiam. Kini ia benar-benar mengerti. Leon berada di level yang sama sekali berbeda. Keyakinan Daisong menguat. Selama Leon memimpin, ia percaya semuanya akan baik-baik saja. Keyakinan itu langsung diuji. Tanpa aba-aba, Leon melangkah ke depan dan menebas kepala seekor ogre dalam satu ayunan. Tubuh raksasa itu roboh tanpa sempat melawan. Para rekrutan terpaku. Darah muncrat. Kekuatan brutal itu terasa nyata. Leon menyatakan bahwa makhluk seperti ini bukan pejuang terhormat. Mereka hanyalah serangga yang pantas mati seperti serangga.